Detektif Smith dipanggil ke sebuah rumah untuk menyelidiki perampokan. Pak Burki bilang ada yang membobol rumahnya dan mencuri jam tangan mahalnya. Ketika sang detektif tiba, dia melihat pintu depan terbuka dan ada jejak kaki berlumpur yang mengarah ke ruang tamu. Dia juga melihat ada lumpur di tangga. Setelah melihat sekeliling rumah, Detektif Smith dengan cepat menemukan siapa pencurinya. Dia naik ke lantai atas dan menangkap putra Pak Burki. Kenapa dia melakukan itu? Detektif tersebut sadar bahwa tidak ada jejak kaki yang mengarah keluar rumah, yang mengindikasikan bahwa pencuri tersebut masih berada di dalam. 4 orang teman pergi makan siang. Lihatlah gambar ini dan coba tebak orang mana yang paling kaya. Orang yang di sebelah kanan. Orang pertama punya iPhone palsu, jadi tidak mungkin dia orangnya. Lalu, orang di sebelahnya punya sepatu robek yang berarti dia tidak mampu membeli sepatu baru. Orang ketiga punya dompet kosong. Dia mungkin akan meminta temannya untuk membayar sebagian tagihannya. Dan orang keempat punya banyak kartu kredit hitam, berarti dia adalah yang terkaya. Freddy pergi ke kastil di dekat rumahnya untuk mengembalikan seekor kucing yang hilang. Dia disambut oleh seorang pria tua yang mengundangnya masuk. Namun, begitu dia melangkah masuk, pria tua itu berubah menjadi penyihir jahat yang menjebak Freddy di dalam kastil. Kemudian, penyihir jahat itu berkata, "Jika kamu berhasil menyelesaikan 3 tugas yang kuberikan, aku akan mengizinkanmu pulang. Kalau tidak, kamu akan terjebak di sini selamanya. Ini tugas pertamamu. Bantu aku menemukan kacamataku di antara semua sayuran ini." Bisakah kamu membantu Freddy? Ini dia, tepat di sebelah labu. Untuk tugas berikutnya, Freddy harus membuat ramuan dan bahan-bahannya harus ditambahkan dengan urutan yang benar. Penyihir memberi Freddy secari kertas dengan resep yang tertulis di atasnya. Bisakah kamu membantu Freddy membuat ramuannya? Kamu harus mengikuti warna ramuannya. Jadi pertama-tama, kamu harus menambahkan kari, sehingga ramuannya akan berubah menjadi kuning. Kemudian, tambahkan blueberry dan warna ramuannya akan berubah menjadi hijau. Dan terakhir, tambahkan beberapa tomat untuk membuat ramuannya terlihat coklat. Bagus sekali, Freddy. Tugas ketiga Freddy adalah menemukan sebuah buku di ruangan yang berantakan ini. Kamu bisa. Bukunya ada di belakang lampu lantai. Selamat, kamu baru saja membantu membebaskan Freddy. Rabu, Sam dan Peter pergi ke restoran untuk makan malam. Setelah makan, tagihan pun dibayar, tapi Sam dan Peter tidak mengeluarkan uang. Jadi siapa yang membayarnya? Teman mereka, Rabu. Aku nggak nyangka ternyata namanya unik. Atlas terbangun di loteng sebuah rumah kosong. Dia berusaha mencari jalan keluar, tapi yang dia temukan hanyalah sebuah ruangan dengan 3 pintu. Setiap pintu menyembunyikan bahaya yang berbeda. Jendela dan lantai di belakang pintu pertama seluruhnya terbuat dari kaca pembesar, yang berarti sinar matahari mungkin akan membakarnya jika dia masuk. Pintu kedua menyembunyikan sebuah ruangan yang penuh dengan gas beracun. Dan di balik pintu ketiga, ada seekor singa yang kelaparan. Apa yang harus dilakukan Atlas untuk melarikan diri? Dia harus menunggu sampai malam hari dan menggunakan pintu pertama. Sydney memberitahu ibunya bahwa tim senamnya akan pergi ke perkemahan olahraga di akhir pekan. Dia meminta ibunya membantunya mengemas tas untuk perjalanan tersebut. Ibunya mengemas semua yang dia pikir akan dibutuhkan putrinya.
Ketika Sydney kembali dari akhir pekan, dia menceritakan kepada ibunya tentang perjalanan tersebut. Namun, saat bercerita, dia bertanya kepada ibunya kenapa tidak membawakannya sikat gigi. Sang ibu langsung tahu bahwa Sydney berbohong soal perkemahan akhir pekan itu. Kok bisa? Karena ibu Sydney memang sudah membawakannya sikat gigi, tapi dia menaruhnya di balik pakaian senam Sydney. Kalau Sydney benar-benar pergi ke camp itu, dia pasti akan menggunakan pakaian itu dan menemukan sikat gigi. Kimberly menemukan 3 tas di sebuah loteng tua bersama dengan sebuah catatan. Catatan itu mengatakan bahwa ada uang sebesar $1 juta di dalam salah satu tas. Catatan itu juga mengatakan bahwa 2 tas lainnya kosong. Dia hanya punya satu kesempatan untuk mengetahui tas mana yang berisi uang tunai. Kim tahu bahwa hanya satu dari pesan yang tertulis di tas-tas itu yang benar. Pada tas pertama tertulis, uangnya tidak ada di sini. Pada tas kedua tertulis, uangnya tidak ada di sini. Di tas terakhir tertulis, uangnya ada di tas kedua. Kalau kamu Kimberly, tas mana yang akan kamu pilih? Kamu harus memilih tas pertama. Kalau cuma satu petunjuk yang benar, maka uangnya ada di tas pertama. Becca baru saja tiba dari perjalanan selama 2 minggu ke Mesir. Selama perjalanannya, dia membeli batu zamrud yang indah dan ingin menunjukkannya kepada beberapa temannya. Dia memutuskan untuk mengadakan pesta hanya untuk teman-teman terdekatnya. Keesokan harinya, dia sadar batu zamrudnya hilang. Becca segera memutuskan untuk memanggil seorang detektif demi membantunya menemukan pencurinya. Dia menunjukkan beberapa foto yang dia ambil pada malam sebelumnya. Detektif itu melihat sekilas dan sudah memiliki gambaran yang cukup baik tentang siapa pelakunya. Lihatlah foto-foto ini. Bagaimana sang detektif menemukan pelakunya? Lihatlah gadis yang memakai topi itu. Jam 1 pagi, topinya biasa saja. Tapi di jam 2 pagi, topinya tiba-tiba berubah bentuk. Mirip bentuk batu zamrud. Pasti dia yang mencurinya. Malam itu hujan, dan Dylan sedang dalam perjalanan pulang. Dia melewati halte bus. Di sana, 3 orang meminta tumpangan kepadanya. Cuma tersisa 1 kursi di mobil Dylan. Tapi dia benar-benar ingin membantu semua orang itu. Ada seorang wanita tua yang terlihat sangat kedinginan. Ada seorang dokter yang mengaku harus segera ke rumah sakit untuk membuat janji temu. Dan seorang wanita yang ditaksir Dylan. Apa rencana terbaik yang bisa dilakukan Dylan untuk membantu semuanya? Dylan bisa meminjamkan mobilnya ke Pak Dokter, jadi dia bisa mengantar wanita tua itu pulang. Lalu Dylan bisa menunggu di halte bus dengan gadis yang ditaksirnya sampai dokter kembali dan mengembalikan mobilnya. Susan tahu band pop favoritnya sedang mengadakan konser privat untuk para klien VIP di sebuah klub mewah. Dia memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam klub dari halaman belakang. Tapi sayangnya, Susan menghadapi penjagaan ketat di balik pintu. Petugas menolak mengizinkannya masuk tanpa kata sandi. Tapi untungnya ada petunjuk di kaos penjaga. Petunjuk itu adalah 2 infinity tambah B D. Susan mengartikan petunjuk itu dan diizinkan masuk ke konser. Bisakah kamu menebak apa kata sandinya? Kata sandinya adalah to infinity and beyond. Suatu sore, Nicole melihat ayahnya, Frank, di ruang tamu, sedang khawatir dengan pesan singkat yang diterimanya. Frank adalah seorang detektif swasta dan dia baru saja menerima sebuah pesan yang mengungkapkan alamat penjahat paling berbahaya di kota itu, Dirty Jack. Dia memutuskan untuk pergi memeriksa daerah tersebut, meski tidak tahu seperti apa rupa penjahat itu. Alamat tersebut ternyata adalah sebuah gudang tua, dan ketika masuk, dia menemukan 4 orang sedang duduk di sebuah meja, lagi bermain poker. Keempat orang tersebut adalah seorang tukang kayu, sopir truk, montir, dan pemadam kebakaran.
Tanpa ragu-ragu atau sepatah kata pun, Frank menangkap si pemadam kebakaran. Bagaimana Frank tahu dia penjahatnya? Petugas pemadam kebakaran adalah satu-satunya pria di ruangan itu. Pemain poker lainnya adalah wanita. Bobby dan Rachel memutuskan untuk membeli kopi. Namun saat pesanan mereka tiba, kopi yang dipesan Bobby ternyata ada lalat di dalamnya. Dia memanggil pelayan dan memintanya untuk mengganti cangkirnya. Pelayan membawa secangkir kopi yang lain. Tapi 2 detik kemudian, Bobby memanggil pelayan itu lagi dan berkata, "Hei, ini cangkir yang sama." Bagaimana dia bisa tahu? Karena Bobby sudah memasukkan gula ke dalam kopinya, dan ketika dia mencicipi kopi di cangkir yang baru, ternyata rasanya sudah manis. Bu Harso menghubungi polisi karena rumahnya telah dibobol. Sesampainya di TKP, petugas menemukan wanita itu terikat di kursi. Saat diinterogasi, dia bilang ada cowok bertopeng hitam telah memasuki rumahnya, lalu mengikatnya sampai dia nggak bisa gerak. Cowok itu menggasak semua tabungannya, kemudian kabur. Tapi anehnya, polisi nggak percaya dengan keterangan Bu Harso. Mereka malah menuduhnya atas laporan palsu. Kenapa? Kalau tangannya memang nggak bisa bergerak, kok dia bisa menghubungi polisi? Hari ini Hilda berulang tahun. Kedua orang tuanya sudah menyiapkan kado spesial, tapi dia perlu nyari kadonya sampai ketemu. Sebagai petunjuk, mereka memberinya catatan begini. Di mana dia harus nyari kadonya itu? Tulisannya kayak nggak bisa dibaca ya. Itu sih karena suku katanya digeser. Kalau urutannya bener, kalimatnya bisa dibaca kok. Nah kan, Hilda langsung dapat petunjuknya. Hadiahmu ada di lantai bawah. Cindy bilang ke mamanya kalau dia akan ikut camp olahraga bersama teman-temannya. Karena sudah hafal dengan tabiat anak ceweknya ini, Bu Stefani langsung tahu kalau dia berbohong. Pasti Cindy mau pacaran dengan cowoknya tuh. Tapi kemudian Bu Stefani tetap mengizinkannya dan membantu menyiapkan barang bawaannya. Setelah kembali dari camp, Cindy marah-marah karena mamanya lupa memasukkan sikat gigi ke dalam tasnya. Bu Stefani langsung tahu kalau Cindy nggak pergi ke camp olahraga. Gimana caranya? Saat menyiapkan barang-barang Cindy, Bu Stefani menyelipkan sikat giginya di bawah baju senamnya. Kalau Cindy memang pergi ke camp olahraga, dia pasti sudah nemu sikat gigi itu di dalam tasnya kan? Tapi dia nggak nemu sikat itu. Jadi, tasnya cuma dibawa-bawa aja. Amati baik-baik para pengunjungnya ya. Salah satu dari mereka nyolong semangka. Kamu tahu yang mana? Pasti cowok yang di sebelah kanan. Bola sepak yang dipegangnya kok kelihatan berat banget ya. Pasti semangkanya udah dimasukin ke situ tuh. Miftah sedang berekspedisi menuju Antartika. Dia harus mengirimi foto perjalanannya ke Pak Bos sebagai bukti. Miftah mengiyakan saja dengan mengiriminya foto setiap hari. Tapi setelah dia kembali dari ekspedisi itu, si bos malah memecatnya. Coba deh amati lagi foto-foto ini. Nanti kamu juga paham kenapa Pak Bos jadi marah dengan Miftah. Dia dikirim ke Antartika, tapi di beberapa fotonya ada pohon palemnya. Pantesan, si bos tahu tuh kalau fotonya cuma editan. Ternyata Miftah nggak pergi ke Antartika. Ada seorang kakek-kakek berpenglihatan rabun, dia hidup bersama Mahmud anaknya. Suatu hari, dia sedang leyeh-leyeh di kursi saat anaknya menyiapkan makan malam.
Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Mahmud pun langsung menuju ke kamar, lalu melihat kaca jendelanya sudah pecah berkeping-keping. Papanya cuma bilang jendelanya telah dilempari batu oleh orang asing bermata hitam dan berambut gelap. Setelah kacanya pecah, orang itu langsung kabur. Tapi Mahmud gak percaya dengan cerita papanya itu. Kenapa? Lelaki tua itu berpenglihatan rabun. Saat kejadian, dia juga nggak pakai kacamata. Jadi dia nggak akan bisa melihat pelakunya dengan jelas, apalagi rambut dan matanya. Selvi sedang dalam perjalanan bisnis bersama suaminya. Tapi malam harinya, dia kurang enak badan dan tiba-tiba pingsan. Beberapa jam setelah sadar, Selvi sudah nggak ingat lagi dengan kejadian sebelumnya. Di depannya ada 2 cowok yang ngaku-ngaku jadi suaminya. Duh, gimana nih? Dia juga nggak tahu suaminya yang mana. Apa kamu bisa membantunya? Masih inget kan? Tadi mereka dalam perjalanan bisnis. Udah pasti pakaiannya juga necis dong. Cowok yang berhoodie ini kelihatan terlalu kasual. Pasti suami Selvi cowok yang pakai setelan jas ini. Susana juga lupa dengan suaminya. Coba deh, bantuin dia untuk nginget-nginget yang mana suaminya. Pasti cowok ini, dia pakai cincin. Kalau cowok satunya sih masih lajang. Hari ini, Pak Joni dan Bu Karin mau menjemput anaknya Evi di rumah sakit. Coba tebak, mana nih di antara pasien ini yang bernama Evi? Pasti dia nih. Pak Joni dan Bu Karin kan orang tuanya Evi. Lagian, Evi kan nama cewek. Di antara semua pasien di situ, cuma dia yang cewek. Aduh, lagi-lagi si Ismi kesasar di tengah hutan tuh. Setelah muter-muter seharian, dia sampai di rumah. Siapa lagi kalau bukan si penyihir? Dia mengelus koceng barbar yang menyambutnya, ngobrol basa-basi dengan si penyihir, lalu meminta si penyihir untuk menunjukkan jalan pulang. Rupanya, si penyihir sedang mengikuti kejuaraan matematika tingkat dunia persihiran. Dia pengen banget jadi juaranya agar bisa mengantongi gelar sebagai penyihir tercerdas di dunia. Tapi ada satu soal terakhir yang gak bisa dia pecahkan. Kalau Ismi bisa memecahkannya, si penyihir akan membantunya pulang. Tapi kalau gagal, Ismi harus tinggal bersamanya seumur hidup. Jadi soalnya begini, buatlah 3 kotak yang sama cuma dengan memindahkan 3 batang korek. Pindahin aja ketiganya ke sini. Beres. Ismi udah boleh pulang deh. Tito menantang teman-temannya untuk menebak password 3 digit angka di laptopnya. Masing-masing mulai menebak, ada yang bilang 357, 902, 907, dan 954. Semua tebakan mereka memang salah, tapi salah satu angkanya sudah benar. Urutannya juga sudah sesuai. Memangnya apa sih passwordnya? Karena cuma ada 1 digit angka yang benar, angka 9 nggak mungkin berada di urutan pertama. Berarti tebakan 3 orang ini salah. Sebagai satu-satunya alternatif, angka 3 berada di urutan pertama. Tapi urutan kedua dan ketiga nggak mungkin berangka 5 dan 7. Karena urutan kedua nggak mungkin berangka 5. Yang memungkinkan hanyalah 0. Nah, di sini ada 2 orang yang tebakan digit keduanya benar. Berarti angka ketiganya 4. Bukan 2 ya, karena nanti malah akan ada 2 tebakan angka yang benar. 0 sama 2. Bukan itu. Jadi passwordnya adalah 304. Untuk mengerjakan tugas, sejumlah murid dibagi menjadi 2 tim. Tom, Sam, dan Bob berada di tim kuning. Esti, Erna, dan Widi masuk ke tim ungu. Kalau ngikutin pola yang sama, Lucky berada di tim mana nih? Nama-nama di tim kuning cuma terdiri dari 1 suku kata.
Nah, kalau tim ungu agak beda nih. Para anggotanya punya nama dengan 2 suku kata. Lucky juga terdiri dari 2 suku kata kan? Jadi, dia masuk ke tim ungu. Ali terjebak di rumah tua, di depannya ada 3 pintu keluar dan semuanya kelihatan membahayakan. Di balik pintu pertama, ada kaca pembesar yang akan langsung membakarnya saat terkena matahari. Di balik pintu kedua, ada ruang kecil penuh dengan gas beracun. Sedangkan di belakang pintu ketiga, ada singa marah. Gimana Ali bisa lolos dari situ? Dia perlu menunggu sampai malam. Setelah mataharinya tenggelam, dia bisa keluar melalui pintu pertama. Ini Ira dan teman-temannya, ada Marco, Gani, Joko, dan Wisnu. Pacar Ira mana ya? Bisa ketebak sih, pasti Joko. Tatonya samaan tuh. Duh, malam ini hujannya awet banget. Dilan sedang dalam perjalanan pulang melewati halte bus. Rupanya ada 3 orang yang sedang menunggu di situ. Seorang nenek-nenek yang lagi sakit, dokter baik hati yang sudah nyembuhin banyak pasien, dan Rina, cewek inceran Dilan selama 2 tahun ini. Tapi di mobilnya cuma ada 1 kursi penumpang. Dilan perlu ngapain ya? Menyerahkan kunci mobilnya ke si dokter biar dia bisa mengantar wanita tua itu ke rumah sakit. Lalu Dilan bisa tetap di halte bus itu bersama cewek pujaan hatinya. Asik! Chandra, Andi, Ade, dan Ariel saling berkerabat. Tapi di antara keempat orang ini, cuma 1 yang jenis kelaminnya paling beda. Jadi begini petunjuknya. 1. Kemungkinan Ariel adalah kakak laki-laki atau anak perempuan dari Chandra. 2. Adik perempuan Ariel kemungkinan Andi atau Ade. 3. Putra sematawayang Ade bisa saja Chandra atau Andi. Kira-kira siapa ya yang jenis kelaminnya paling beda sendiri? Kalau Ariel putri sematawayangnya Chandra, berarti Ariel nggak punya saudara perempuan. Maka Ariel adalah kakak laki-laki dari Chandra. Kalau Andi kakak perempuan dari Ariel, berarti Andi perempuan dong. Padahal menurut pernyataan nomor 3, Chandra adalah putra sematawayang Ade, sedangkan Ariel kakak laki-lakinya Chandra. Malah saling kontradiksi. Nah, Ade ternyata adik perempuan dari Ariel. Dia perempuan. Chandra, Ariel, dan Ade saling bersaudara, sedangkan Andi adalah putra sematawayangnya Ade. Mirza lagi asik nonton TV saat polisi datang membawa surat perintah penggeledahan. Bank di pusat kota telah kerampokan dan petugas menetapkan Mirza sebagai tersangka utamanya. Cowok itu menyangkal belum keluar rumah sama sekali. Mana dia tahu kan? Meski mereka nggak menemukan uangnya sebagai barang bukti, polisi tetap menahan Mirza. Kenapa? Katanya belum keluar rumah. Tapi coba deh, bandingin tanggal di kalender dan nota belanjaannya. Sama kan? Berarti dia sudah keluar rumah tuh buat belanja. Udahlah, jangan bohong segala, Mas Bro. Wah, akhirnya bisa liburan juga. Kamu langsung beli tiket ke Pulau Indah yang pastinya bakal menyenangkan. Helikopter sudah siap mengantarmu ke lokasi, tapi waktu santaimu akan sangat terbatas karena kamu perlu mecahin sejumlah teka-teki sambil berlibur. Jangan lupa lihat skormu di akhir video ya. Tenang aja, kamu masih bisa bersenang-senang sepanjang hari. Teka-teki pelik memang perlu konsentrasi dan perhatian, tapi kali ini kamu bisa memecahkannya sambil bersantuy. Selamat mencoba! Sesampainya di pulau tujuanmu, kamu langsung datang ke pesta pantai agar bisa menikmati terik matahari, ombak laut, dan hamparan pasir putih. Tapi saat kamu mau ngedance sambil nenteng minuman, musiknya tiba-tiba mati. Kamu pun langsung menanyai DJ pesta. Ada yang nyopot kabel speakernya tuh. Balasnya, kamu langsung berjalan ke balik panggung untuk ngecek, kemudian melihat 5 kabel warna-warni. 2 di antaranya perlu ditancepin ke speaker. Kira-kira kabel yang mana aja ya? Ayo, buruan jawab dong. Biar pestanya bisa dilanjut.
Kabel yang warnanya merah dan hijau. Di sudut kiri masing-masing speaker ada kode warnanya tuh. Asik, pestanya udah bisa dilanjutin. Karena capek dan kelaparan, kamu masuk ke restoran. Lalu kamu ngambil 2 sandwich dari buffet besar yang tersedia. Setelah menyantap makan siang lezatmu, kamu pengen buah segar sebagai pencuci mulut. Di atas meja terhidang pisang, apel, nanas, dan kiwi. Sebagian dari buah ini udah nggak seger. Memangnya buah apa sih dan kenapa bisa begitu? Ketiga jenis buah lainnya tinggal sedikit tuh, tapi kiwinya masih sisa banyak. Para pengunjung ogah ngambil karena buahnya udah nggak seger. Setelah makan siang, kamu berjalan menuju pantai. Tapi kakimu kepanasan saat nginjek bulir pasirnya. Wah, berarti perlu pakai sepatu tuh. Di dekatmu terlihat sejumlah orang yang lagi asik main voli pantai. Karena pengen ikut main, kamu langsung mendekati mereka. Loh, kok pantainya tiba-tiba kosong? Yang barusan itu Fata Morgana atau merekanya aja sih yang buru-buru ngacir? Menurutmu yang mana? Itu cuma Fata Morgana aja kok, karena di pasirnya nggak ada jejak kaki. Mataharinya semakin terik dan kamu masuk ke hutan biar bisa segera berteduh. Saat melewati tanah lapang, kamu melihat sejumlah orang sedang duduk bersila. Oh, ada meditasi tuh. Karena memejamkan mata, mereka nggak tahu kamu ada di situ. Dan perlahan kamu mendekat untuk ikut bermeditasi. Tapi kok ada yang aneh ya? Memangnya kenapa? Mereka nggak cuma duduk santuy, tapi posisinya melayang-layang di atas tanah. Duh, makhluk apaan sih nih? Saking takutnya, kamu segera lari tunggang langgang dari situ. Setelah menembus rerimbunan hutan, kamu sampai di persimpangan 3 jalan. Jalan pertama dipenuhi pecahan kaca, jalan kedua ditumbuhi tanaman berduri, dan jalan ketiga dilapisi bara panas. Jadi, jalan mana yang perlu kamu lewati? Bebas aja, ketiganya bisa kamu lewati kok. Tadi saat di pantai kamu sudah pakai sepatu kan? Di tengah pulau ada rumah besar bergaya klasik. Atapnya hancur dan jendelanya pecah-pecah. Tapi dari dalam bangunan terdengar sayup-sayup suara musik. Kamu segera masuk untuk ngecek langsung dan rupanya orang-orang berjas hujan ini lagi dansa dengan iringan musik techno. Saat mendekati kerumunan itu, kamu bisa melihat taring panjang yang mencuat dari mulut mereka. Dan mereka langsung menengok ke arahmu dengan tatapan nyeremin. Nyalimu seketika ciut, tapi kemudian kamu tahu kalau mereka cuma nyamar menjadi vampir yang pakai taring palsu plus jas hujan sebagai propertinya. Kok kamu bisa tahu sih kalau mereka bukan vampir? Atap rumah itu hancur dan sinar matahari bisa menerobos masuk. Vampir pasti langsung ngacir lah saat ada sinar matahari begitu. Asik, kamu bisa ngelanjutin dansanya. Tapi kok hawanya makin ngeri ya? Mereka emang bukan vampir sih, tapi juga bukan manusia. Kenapa bisa gitu? Di dindingnya terpasang cermin dan di situ cuma ada bayanganmu. Buruan dong, lari dari situ, kabur ke hutan aja. Kawanan merpati terbang di hadapanmu dan dari kejauhan terdengar suara manusia. Setelah menyusuri belukar, kamu sampai di sebuah upacara pernikahan. Para tamu duduk rapi di kursinya masing-masing. Mempelai pria, wanita, dan kerabat terdekatnya berdiri di atas altar. Semuanya kelihatan biasa-biasa aja kan? Tapi salah satu di antara mereka rupanya alien. Kamu tahu yang mana?
Ini mempelai wanita. Perhatiin tangannya deh, masa ada 3? Untung aja kamu bisa mengatasi takutmu. Setelah upacara, pesta langsung digelar. Dan kamu berbaur dengan para tamu sambil menikmati hidangan yang tersaji. Kemudian ada pria tua yang mulai berpidato. Katanya dia punya hadiah untuk si pengantin baru yang isinya ramuan mujarab biar bisa awet muda. Ramuan ini juga tercampur di semua minuman. Tentu saja para tamu langsung berebut mengambil minuman itu. Ada yang minum 2 gelas sekaligus, ada yang bolak-balik mengambil 5 gelas, dan ada juga yang meneguk 1 gelas sekaligus. Dari sekian banyak tamu, wanita tua ini menikmati minumannya pelan-pelan dan dia langsung berubah jadi awet muda. Kok minumannya bisa ngefek ke dia sih? Padahal nggak ngefek sama sekali tuh untuk tamu yang lain. Ramuan itu tercampur di es batu, dan esnya lama-lama akan cair karena dia cuma minum pelan-pelan. Oke, saatnya meninggalkan pesta dan melanjutkan perjalananmu keliling pulau. Di hadapanmu ada terowongan yang diberi peringatan, "Awas, ada hantunya." Sepasang cowok cewek ini mendekatimu, kemudian ngajak kamu untuk ngecek langsung di dalam terowongan. Kalau ngeceknya bareng-bareng kan jadi nggak serem. Saat kalian memasuki terowongan, si cewek berjalan di tengah. Kondisi di dalam sangat dingin dan licin, suasananya juga sangat hening. Langkah kalian makin mendekati ujung terowongan. Dan akhirnya, kalian berhasil keluar. Ngeri juga ya, ucapmu. Kemudian si cewek menyaut, "Untung aku ada di tengah." Lalu si cowok menimpali, "Iya sama, aku juga nggak takut." Waduh, berarti tadi memang ada hantu dong di dalam terowongan. Kamu tahu kenapa? Di antara 3 orang yang berlari di terowongan, cuma salah satunya yang ada di tengah, yaitu si cewek tadi. Terus, tangan siapa dong yang tadi dipegang cowok itu? Karena kepalang takut, kamu langsung ngacir dari situ. Hari sudah mulai gelap, saatnya kembali ke hotel. Dan apesnya lagi, hotelmu malah kebakaran. Lantai kamarmu juga ikut terbakar, apinya terus menjalar ke segala penjuru. Waduh, berarti kamu perlu nyelamatin barang berhargamu dong. Dan pilihanmu cuma ada 2, berangkas kecil beserta uang dan dokumen berharga, atau laptop yang berisi proyek pekerjaanmu. Benda apa yang harus kamu selamatin? Ambil laptopmu aja lah. Kebanyakan brankas bisa tahan panas, tapi kalau laptop kan beda lagi. Lagi pula, brankasmu bisa kamu buka lagi setelah kebakarannya reda. Akhirnya kamu pindah ke kamar di lantai 10. Ukurannya cukup luas dan jendelanya mengarah langsung ke laut biru. Saat mau membenamkan diri di kasur, pintu kamarmu tiba-tiba diketuk pengurus hotel. Dia menginfokan kalau dia lagi berburu ular yang ngumpet di dalam kamarmu. Coba deh, cek kamarmu dulu, biar ularnya bisa ketangkep. Kamu lihat tirai manik-manik itu kan? Di sela-selanya ada ular yang lagi ngumpet. Setelah melepas ular itu di tengah hutan, kamu balik lagi ke hotel. Tapi kenapa lantai kamarmu dipenuhi jejak kaki sih? Oh, ada yang udah membobol kamarmu tuh. Kamu langsung menghubungi pengurus hotel dan menceritakan kronologinya. Dia mendapatkan 3 tersangka dan kamu harus menetapkan si tersangka yang sudah menyelinap masuk ke kamarmu. Ada 2 lelaki bersepatu dan 1 cewek nyeker. Siapa yang kamu tetapkan sebagai pelaku? Kalau
Kalau cewek ini nyeker, jejak kakinya nggak akan begitu. Tapi perhatiin baik-baik deh. Baju cowok di sebelahnya kelihatan basah kuyup. Kakinya juga basah, tapi dia memakai sandal cuma buat mengecoh aja. Jejak kaki di kamarmu juga basah kan? Sedangkan baju cowok ini kelihatan kering. Baju mbaknya juga kering, berarti pelakunya cowok yang berbaju basah. Di kamar baru ini kamu malah nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Duh, perlu ngapain ya biar kamu bisa tidur? Tapi tiba-tiba kamu mendengar bunyi berisik. Dan rupanya ada cewek cantik yang berdiri di luar jendela. Dia mengulaskan senyum lebar sambil menatapmu. Awalnya kamu membalas senyumnya, tapi kemudian kamu buru-buru mengemasi barangmu dan lari keluar kamar. Pokoknya kamu harus segera meninggalkan hotel ini. Loh, memangnya kenapa? Kamarmu berada di lantai 10 dan cewek itu menatapmu dari luar jendela. Manusia biasa mana bisa begitu kan? Duh, bikin merinding aja deh. Kamu nggak bisa tidur semalam suntuk dan pengen cepet-cepet pergi dari pulau ini. Lalu, helikopter mendekatimu dan menurunkan tangga tali. Saat kamu bersiap naik, helikopter lain segera nyusul, kemudian juga menurunkan tangga tali. Nah, kali ini kamu perlu milih helikopter yang tepat. Pilot helikopter pertama bukan manusia, tapi alien. Jadi kamu menaiki helikopter kedua dan terbang menjauh. Helikopter pertama ini sebetulnya pesawat luar angkasa. Oke, liburanmu sudah selesai, saatnya ngecek skor kamu. 0 sampai 4 poin, berarti kamu perlu memperbanyak latihan teka-teki logikamu biar kamu semakin jago. Atau kalau kamu gak mau repot, jangan memaksa diri ya. Saat lagi liburan ya liburan aja. 5-8 poin. Suasana pesta dan perayaan gak mengurangi kejelian dan kelihayanmu. Tapi asah terus skill kamu ya. 9-12 poin. Kamu tetap bisa rileks sebab saat sedang bersantui pun kamu tetap melatih otakmu. 13-15 poin. Kamu bisa langsung sat-set saat memecahin teka-teki logika dan mencari jalan keluar dari masalahmu. Tapi inget ya, otakmu jangan terlalu diforsir.